Anda sudah cukup lama menderita sakit MAH, reflux, dan GERD. Saya akan membahas sedikit detail dalam video ini untuk memberitahu Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan bantuan segera, bagaimana Anda bisa berhenti minum pil harian, dan kemudian bagaimana Anda pada dasarnya dapat memperbaiki atau menyembuhkan gejala mulas Anda mulai sekarang. Jadi, jika Anda mengenal seseorang yang setiap hari menderita sakit MAH, reflux asam lambung, atau GERD, silakan bagikan informasi ini kepada mereka di media sosial. Karena begitu banyak orang yang menderita hal ini. Dan bukan hanya rasa sakit harian yang parah, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kanker kerongkongan. Jadi ini adalah masalah besar. Jadi, tolong bagikan ini jika Anda mengenal seseorang seperti itu. Sekarang mari kita bahas mengapa Anda ingin berhenti minum pil harian. Jika Anda mengonsumsi Prevacid, Nexium, Prilosec, Pepcid, Zantac, atau yang lainnya, apa yang mereka lakukan adalah memblokir sel penghasil asam di perut Anda. Salah satunya adalah pendekatan penghambat pompa proton. Yang lainnya adalah penghambat H2. Dan inilah alasan mengapa itu buruk, perut Anda seharusnya mengandung asam. Itulah cara Anda, nomor 1, mencerna makanan Anda, dan nomor 2, itulah cara Anda melindungi usus Anda dari bakteri jahat. pH yang sangat rendah di dalam perut Anda, yaitu dari 1 hingga 3. Itu sangat rendah, sangat asam. Asam ini seharusnya ada di sana. Jadi, Anda mungkin pernah melihat iklan obat MAH dan berpikir, baiklah, saya harus memblokir asam lambung. Asam itu buruk. Anda tahu, jika Anda menaruh asam di tangan Anda atau terkena asam di mata Anda, itu sangat buruk. Tapi di dalam perut Anda, asam yang sangat kuat itu bagus. Itulah yang Anda inginkan. Itulah cara Anda mencerna makanan. Dan itu adalah penghalang bagi bakteri jahat untuk menjauhkan mereka dari tubuh Anda. Jadi, jika Anda mengonsumsi salah satu dari obat-obatan tersebut, Anda harus menghentikannya dan menghentikannya. Anda tidak dapat menghentikan semuanya sekaligus. Jika Anda melakukannya, Anda akan mengalami reflux yang parah, mulas yang parah. Jadi, kebanyakan orang harus mulai meminum obat ini setiap 2 hari sekali sambil menerapkan strategi lain yang akan saya sebutkan dalam video ini. Dan kemudian mungkin pergi ke setiap hari ketiga. Dan kemudian di masa depan, ketika Anda mengalami sakit MAH yang parah, sampai 7 solusi permanen yang akan saya bicarakan nanti di video ini. Sampai Anda telah menerapkan solusi tersebut, Anda mungkin harus mengonsumsi Nexium atau Pepcid selama 3 atau 4 atau 5 hari berturut-turut. Tetapi kemudian Anda harus berhenti. Anda tidak ingin mengonsumsinya selama-lamanya. Karena ketika mereka secara kronis menghalangi asam lambung Anda tidak dapat menyerap mineral dan vitamin serta nutrisi lainnya. Karena asam itulah yang membantu Anda menyerapnya. Anda memecahnya sehingga Anda dapat menyerapnya. Dan jika asam lambung Anda memblokir semua asam lambung Anda, itu masalah. Hal ini sebenarnya dapat menyebabkan peningkatan risiko pneumonia. Hal ini dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Dan bahkan dapat menyebabkan demensia seperti Alzheimer. Ya, mengonsumsi obat-obatan ini setiap hari selama bertahun-tahun dapat meningkatkan risiko demensia Alzheimer. Ini masalah besar. Jadi, jangan meminumnya jika Anda tidak perlu. Tidak masalah untuk meminumnya selama seminggu atau 2 minggu, atau sesekali. Mereka sangat aman jika Anda meminumnya seperti itu. Tetapi begitu banyak orang yang telah terbiasa meminumnya setiap hari dan tanpa berpikir panjang meminum pil ini setiap hari. Itu adalah rencana yang buruk. Tolong berusahalah untuk menghentikannya. Jadi seperti yang saya katakan, perut Anda seharusnya penuh dengan asam yang sangat kuat sepanjang waktu. Sebenarnya, perut Anda memiliki lapisan ingus yang melapisi bagian dalam perut Anda, yang melindungi daging perut Anda dari asam. Jadi, perut Anda sangat senang memiliki asam dengan pH 2 di dalamnya sepanjang hari, setiap hari, sepanjang hidup Anda. Lambung Anda sangat menyukainya. Itu bukan masalah bagi perut Anda. Kerongkongan Anda, yang merupakan saluran makanan yang mengalir dari mulut Anda ke perut Anda, dibuat untuk menangani percikan asam ini sesekali. Tetapi, kerongkongan tidak dibuat untuk selalu terkena asam ini. Ada sedikit lapisan ingus, tetapi tidak banyak. Jadi, jika Anda memiliki terlalu banyak percikan asam, Anda akan mulai mengalami mulas klasik ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan hal-hal yang dapat menjaga tekanan lambung tetap rendah. Kita harus melakukan hal-hal yang akan menjaga pH di kerongkongan Anda sedikit lebih tinggi,
sehingga tidak memiliki pH yang sangat rendah atau asam yang kuat. Dan kita harus melakukan hal-hal yang akan menjaga bakteri usus tetap terkelola dengan baik. Itulah yang sedang kami coba lakukan. Dan sekarang mari kita bicara tentang perbaikan sementara. Jadi, jika Anda menderita sakit MA saat ini, berikut adalah daftar hal-hal yang dapat Anda lakukan sekarang untuk membuat jantung Anda lebih baik. Hal-hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Ini bukan hal-hal yang akan memperbaikinya secara permanen. Hal-hal ini hanya akan membantu Anda saat ini. Oke, jadi ini dia. Hal pertama yang mungkin pernah Anda dengar sebelumnya adalah cuka sari apel. Dan Anda ingin mendapatkan cuka sari apel yang asli dari induknya, yang berwarna keruh di bagian bawahnya. Dan Anda bisa meminumnya sedikit saja, atau meminumnya, atau Anda bisa mencairkan beberapa sendok makan ke dalam segelas air, seperti yang saya lakukan. Apapun caranya, itu akan segera membantu membuat jantung Anda lebih baik. Anda bisa mengunyah permen karet. Beberapa orang hanya dengan mengunyah permen karet membuat jantung mereka terasa lebih baik. Itu adalah solusi sementara yang baik. Anda bisa mengunyah beberapa licorice. Licorice tampaknya melapisi kerongkongan dengan sangat baik. Jadi mengunyah licorice atau mengunyah permen karet. Soda kue, 1 sendok makan soda kue. Dan kemudian, jika Anda benar-benar dapat memasukkannya ke dalam segelas air, itu akan menenangkan gejalanya, karena soda kue memiliki pH 7. Jadi ketika Anda meminumnya, saat melapisi kerongkongan, itu akan meningkatkan pH dan pada dasarnya mengencerkan asam dalam kerongkongan Anda. Sekarang ini juga meningkatkan pH dalam perut Anda, dan kembali lagi, kita menginginkan pH yang sangat rendah. Kita menginginkan asam yang kuat dalam perut kita. Jadi, jika Anda menggunakan soda kue 3 kali sehari setiap hari, itu bukanlah solusi yang baik. Karena sekali lagi, Anda tidak akan menyerap vitamin dan mineral Anda. Mengunyah sepotong kecil jahe, ini adalah strategi yang bagus. Banyak orang dengan reflux kronis atau sakit MA, hanya akan menyimpan sepotong jahe di dalam lemari es dan hanya mengiris sepotong kecil dan mengunyahnya ketika mereka mengalami sakit MA. Bekerja dengan sangat baik. Hal lain yang saya alami ketika saya mengalami mulas kronis setiap hari adalah jika saya mengambil sejumput garam asli, atau hanya garam laut yang belum diproses, dan meletakkannya di lidah saya, itu akan membuat mulas menjadi lebih baik. Saya tidak yakin bagaimana cara kerjanya, tapi saya tahu itu benar. Jadi, itulah beberapa hal yang dapat Anda lakukan sekarang untuk membantu mengatasi sakit MA Anda. Tapi saya ingin memperbaiki sakit MA Anda dalam jangka panjang. Dan itulah mengapa saya akan memberi Anda 7 cara untuk benar-benar mengatasi sakit MA, karena itulah yang ingin kita lakukan di sini. Oke, jadi inilah daftar 7 perbaikan atau penyembuhan jangka panjang. Namun, Anda perlu memikirkan hal ini untuk mengatasi sakit MA parah, reflux, GERD. Pertama, Anda harus makan makanan yang tidak menyebabkan peradangan. Dulu, saat saya minum susu dan makan banyak biji-bijian, saya mengalami mulas yang parah sepanjang waktu. Saya harus minum sesuatu setiap hari untuk mengatasi sakit MA saya. Iklan saya perhatikan ketika saya berhenti minum susu cair dan ketika saya berhenti makan biji-bijian, mulas saya menjadi 90% lebih baik. Jadi hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah menyingkirkan makanan olahan yang murah dari menu makanan Anda. Anda ingin menghilangkan produk susu cair dari diet Anda. Anda tidak pernah ingin minum susu. Susu adalah untuk bayi sapi, bukan untuk manusia. Atau jelas bukan untuk manusia dewasa. Dan Anda ingin menyingkirkan semua biji-bijian dari diet Anda, termasuk nasi, oatmeal, jagung, gandum, semua jenis makanan tersebut. Makanan ini akan menyebabkan peradangan pada usus Anda, dan akan menyebabkan penambahan berat badan. Dan mereka juga akan menyebabkan peradangan pada usus yang akan menyebabkan mulas. Jadi, Anda harus makan makanan yang baik dan tidak meradang, seperti diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak atau diet ketogenik. Beberapa orang bahkan menyadari bahwa mereka harus melakukan diet daging saja untuk menghilangkan rasa mulas yang parah. Hal berikutnya adalah, Anda harus menurunkan berat badan. Karena salah satu hal yang kami coba lakukan adalah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kami mencoba untuk menjaga pH yang lebih tinggi atau lebih sedikit asam di kerongkongan. Dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengurangi tekanan perut. Jika seseorang melompat-lompat di atas perut Anda, itu mungkin akan menyebabkan reflux, bukan? Karena hal itu meningkatkan tekanan intra-abdomen.
Ketika Anda memiliki perut buncit, itu akan meningkatkan tekanan intra-abdomen Anda. Dan hal itu akan membuat asam lambung naik ke kerongkongan, dan hal itu akan menyebabkan mulas. Jadi, Anda ingin menurunkan berat badan. Dan Anda bisa melakukannya dengan nomor 1. Makan makanan rendah karbohidrat dan tinggi lemak, makan makanan ketogenik, atau bahkan makan makanan yang hanya terdiri dari daging. Semua hal tersebut akan membantu Anda menurunkan berat badan dan mengurangi peradangan. Nomor 3 sangat penting saat ini. Jadi, jika saat ini Anda mengalami mulas setiap hari, Anda harus berhenti makan dan minum 2 jam sebelum Anda berbaring di tempat tidur pada malam hari. Karena di antara kerongkongan dan perut Anda terdapat otot kecil yang disebut sphincter. Ini sebenarnya adalah sphincter esofagus bagian bawah. Seharusnya sphincter ini tetap tertutup sepanjang waktu. Tetapi jika Anda mengalami disfungsi, otot ini mungkin terbuka sebagian. Dan ketika Anda dalam posisi tegak, seperti saat ini, Anda tidak akan mengalami banyak masalah. Tetapi ketika Anda berbaring rata di tempat tidur, maka asam dapat bocor melalui sphincter yang tidak berfungsi dan kembali ke kerongkongan Anda. Dan meskipun Anda mungkin tidak mengalami gejala pada malam hari, Anda mungkin tidak merasakan mulas karena sedang tidur. Pada malam hari, saat itulah banyak kerusakan dan peradangan terjadi. Dan kemudian Anda akan mengalami gejala-gejala tersebut keesokan harinya. Jadi, Anda harus menghentikan semua makanan dan cairan yang masuk melalui mulut setidaknya 2 jam sebelum Anda berbaring di tempat tidur di malam hari. Beberapa orang mengalami sakit mah yang sangat parah, sehingga mereka harus tidur di kursi malas sehingga mereka tidur dengan sudut 30 derajat. Tapi saya ingin Anda bisa tidur dengan posisi datar di tempat tidur, karena begitulah seharusnya manusia tidur. Dan untuk melakukannya, Anda harus berhenti makan dan minum 2 jam sebelum tidur. Nah, nomor 4 adalah trik yang sebenarnya sudah saya lakukan di kamar tidur saya sendiri. Dan Anda juga bisa melakukan ini. Ini sangat murah dan sangat mudah. Anda bisa mendapatkan 2 buah batu bata atau 2 buah kayu dengan tinggi atau tebal antara 5–10 cm, dan letakkan satu di bawah setiap tiang kepala tempat tidur Anda. Anda hanya perlu menaikkan sedikit bagian kepala tempat tidur. Hal ini tidak akan cukup untuk mempengaruhi tidur Anda. Namun, itu akan cukup. Karena ingatlah bahwa asam di perut dan asam di kerongkongan adalah cairan. Dan cairan harus mengikuti hukum gravitasi. Jadi ketika Anda mengangkat kepala ke tempat tidur, asam akan cenderung tetap berada di perut Anda di tempat yang Anda inginkan. Itu masuk akal. Dan selama bertahun-tahun, kepala tempat tidur kami ditinggikan seperti ini dan istri saya bahkan tidak mengetahuinya. Jadi dia sedikit terpicu ketika mengetahui bahwa saya melakukan itu tanpa memintanya. Yang tidak akan berhasil seperti ini adalah jika Anda tidur dengan lebih banyak bantal. Karena bantal dapat membuat Anda membungkuk ke depan dan meningkatkan tekanan intra-abdomen. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tempat tidur sebenarnya akan membentuk sudut siku-siku di ujung tempat tidur tempat kaki Anda berada. Hal ini juga cenderung meningkatkan tekanan intra-abdomen sedikit. Anda ingin menaikkan seluruh rangka tempat tidur ke atas antara 5–10 cm. Dan itu akan menjaga asam tetap berada di tempatnya. Sangat murah, sangat mudah. Dan saya memiliki beberapa teman yang dapat berhenti mengonsumsi penghambat pompa proton atau penghambat H2 mereka karena satu trik ini saja. Dan hal ini menghemat ratusan dolar dan melindungi mereka dari osteoporosis, pneumonia, dan demensia Alzheimer hanya dengan meninggikan kepala tempat tidur mereka. Yang berikutnya adalah Anda, jika Anda seorang perokok, dan saya tahu Anda tidak ingin mendengar ini, Anda harus berhenti merokok. Merokok dapat mengiritasi dan mengiritasi lapisan lambung. Dan juga melemaskan sphincter yang telah kita bicarakan sebelumnya, sehingga lebih memungkinkan asam lambung memercik ke kerongkongan, atau bocor ke kerongkongan saat Anda berbaring di malam hari. Bung, kamu harus berhenti merokok. Ayolah, kau harus menghentikannya. Ada 3 hal yang akan membuat sphincter menjadi rileks. Oke, saat Anda menelan, kontraksi dan relaksasi otot yang tidak disengaja, seperti gelombang yang menggerakkan makanan, cairan melalui organ tubular membuat kerongkongan Anda terbuka. Dan itu normal, seharusnya begitu. Tapi kemudian kerongkongan seharusnya menutup kembali. 3 zat akan membuatnya rileks dan membuatnya tetap terbuka ketika seharusnya tidak terbuka. Mereka adalah nikotin, berhenti merokok, kafein, ya, saya tahu, benar. Jadi mungkin,
mungkin terlalu banyak kafein, mungkin itu bagian dari masalah Anda. Dan akhirnya alkohol. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan mulas dan refluks. Jadi setidaknya saat ini, sampai Anda mendapatkan solusi jangka panjang, Anda mungkin perlu menghentikan nikotin. Tetapi Anda mungkin perlu menghentikan kafein dan alkohol untuk sementara waktu sampai Anda menggunakan beberapa strategi lain untuk menyembuhkan sakit mah Anda secara permanen. Kemudian Anda mungkin bisa kembali minum minuman beralkohol sesekali atau minum kopi di pagi hari. Tapi untuk saat ini, Anda dapat menghentikannya, tapi yang pasti Anda harus berhenti merokok. Ayo. Oke, nomor 7 adalah mengkonsumsi probiotik yang berkualitas baik. Anda ingin pergi ke toko makanan kesehatan yang bagus dan bereputasi baik. Anda ingin pergi ke toko yang baik di mana reputasi mereka didasarkan pada memiliki suplemen yang baik dan probiotik yang baik. Biasanya probiotik terbaik disimpan di lemari pendingin, karena ada bakteri hidup di sana, bukan? Jadi, mereka mungkin perlu disimpan di lemari pendingin agar bakteri tidak mati. Jika Anda membeli tablet berkapur yang telah disimpan di rak selama 6 bulan, bagaimana mungkin ada bakteri hidup di dalamnya? Jadi, dapatkan probiotik Anda dari sumber yang baik dan bereputasi. Sekarang, inilah tip bonus. Ingat, kita pernah membicarakan tentang peningkatan tekanan intraabdomen. Jadi hal lain yang akan menyebabkan hal itu adalah jika Anda mengenakan pakaian di sekitar perut Anda yang terlalu ketat, seperti korset. Atau bagi Anda, para pria, jika Anda mengenakan ikat pinggang terlalu ketat untuk membuat pinggang Anda terlihat lebih kecil, hal itu sebenarnya dapat meningkatkan tekanan intraabdomen dan menyebabkan refluks asam lambung yang semakin parah. Jadi, kenakanlah pakaian yang longgar di sekitar perut Anda. Jika Anda ingin mengecilkan perut Anda, lihat kembali tips nomor 1, makanlah makanan rendah karbohidrat dan tinggi lemak, diet keto, diet hanya daging. Dan turunkan berat badan yang akan menjadi cara untuk membuat pinggang Anda terlihat lebih kecil. Bagi para wanita, jika Anda memiliki sedikit lemak di perut, jangan memakai korset. Karena jika Anda mengalami gejala mulas, lebih baik kembali ke langkah pertama, dan makanlah makanan rendah karbohidrat, tinggi lemak, diet keto, atau diet khusus daging atau karnivora. Dengan begitu, Anda dapat menurunkan berat badan ekstra. Dan kemudian Anda tidak perlu khawatir tentang korset, bukan? Jadi, ada 7 kiat hebat untuk mengatasi sakit mah Anda. Dan sebuah tip bonus. Jika Anda menikmati video ini, mohon pertimbangkan untuk mengklik tombol berlangganan.